tetapkan banjir Sumatera bencana nasional. Tidak terkirakan lagi rasa duka dan lelah yang menyelimuti saudara setanah air yang hingga kini masih terjebak di tengah bencana di Pulau Sumatera. Sudah genap seminggu mereka bertahan dalam ketidakpastian akibat banjir bandang dan longsor yang menerpa sebagian wilayah di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga siang kemarin sudah lebih dari 370 orang dinyatakan meninggal dunia dan lebih dari 320 orang hilang akibat bencana alam yang tak bisa dilepaskan dari kelalaian manusia dalam merawat alam itu. Belum lagi mereka yang terluka selama bencana terjadi. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang terdampak akibat bencana tersebut. Di samping korban jiwa, belum terhitung pula kerugian harta benda yang timbul. Lebih dari 2.500 rumah diperkirakan rusak akibat air bah beserta gelondongan kayu yang mengalir deras dari hulu. Selain itu, ada kendaraan ataupun perlengkapan rumah tangga yang harus mereka relakan karena tak bisa berfungsi lagi. Hampir 300.000 orang terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah-rumah mereka yang rusak, bahkan hancur diterjang air bah. Penanganan masyarakat di lokasi-lokasi bencana juga kian terkendala akibat kondisi prasarana dan sarana yang juga tak berfungsi. Mulai dari akses listrik, komunikasi, air bersih, kesehatan, dan jalan menuju lokasi serba darurat. Bahkan masih ada daerah yang terisolasi dari daerah lain. Setidaknya banjir dan longsor di 46 kabupaten kota terdampak itu telah merusak 133 jembatan dan puluhan fasilitas pendidikan. Belum terhitung pula luasan sawah, kebun, empang yang saat ini tertimbun longsor. Atau kendaraan yang selama ini menjadi sumber pendapatan masyarakat juga dipastikan sudah lumpuh. Akibatnya, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di Sumatera melonjak akibat minimnya pasokan. Akan tetapi, negara masih belum menjadikan duka Sumatera sebagai bencana nasional. Meskipun seluruh indikator bencana nasional sebenarnya sudah terpenuhi, namun keputusan untuk menjadikan bencana dahsyat itu sebagai bencana nasional dengan penanganan dan anggaran berskala besar masih belum terjadi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang ditunjuk menjadi koordinator penanganan bencana di Sumatera juga memastikan seluruh kekuatan negara telah diterjunkan untuk menangani bencana di Sumatera meski tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga penanganan bencana provinsi tersebut ditangani dengan rasa nasional. Berdasarkan pedoman penetapan status keadaan darurat bencana diterbitkan BNPB, penetapan status bencana nasional harus melihat kemampuan daerah menjalankan sistem tanggap darurat. Karena itu, penempatan status bencana nasional harus disertai pernyataan resmi gubernur di daerah terkait sudah tidak mampu melaksanakan upaya penanganan darurat bencana. Pernyataan itu pun harus diperkuat dengan kajian dari pemerintah pusat maupun BNPB. Itulah sebabnya, dari beraneka bencana alam yang kerap terjadi di tanah air, sejauh ini pemerintah baru 3 kali menyatakan bencana nasional, yakni saat gempa dan tsunami Flores 1992, tsunami Aceh 2004, dan pandemi COVID-19. Sejauh ini, 3 gubernur telah menetapkan tanggap darurat bencana di daerah mereka. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status darurat bencana sejak 28 November sampai 11 Desember. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menetapkan status darurat bencana mulai 27 November hingga 10 Desember. Adapun Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah menetapkan status darurat bencana sejak 25 November hingga 8 Desember. Bila melihat kesiapan pemerintah daerah, publik tentu masih bertanya-tanya karena kunci penetapan status bencana nasional ada di pemerintah daerah bila mau sadar diri dan mengakui tidak mampu lagi untuk menangani bencana. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya misalnya hingga kini memastikan bantuan logistik dari pemerintah mencukupi, namun distribusi logistik terkendala karena akses menuju lokasi bencana yang masih tertutup.
Logistik bantuan yang ada justru tidak bermanfaat bagi korban bencana karena tidak tersalurkan. Itu artinya kemampuan daerah untuk menangani bencana secara tidak langsung sudah berada di ujung tanduk. Itulah mengapa sampai muncul kasus di Sibolga, Sumut, masyarakat mulai mengambil barang kebutuhan pokok dari minimarket maupun gudang Bulog. Mereka sudah tak kuat lagi menahan lapar berhari-hari akibat tak adanya bantuan yang masuk. Dengan menaikkan status menjadi bencana nasional, maka penanganan bencana itu bisa kian tertata. Negara bisa mengerahkan berbagai upaya untuk memaksimalkan menangani korban, sehingga tidak perlu lagi ada aksi pengambilan barang di minimarket atau di gudang-gudang Bulog. Masyarakat butuh bantuan kebutuhan fisik paling asasi, yaitu sandang, pangan, dan papan segera. Apa yang terjadi saat ini ialah penanganan yang masih bersifat tambal sulam karena sejumlah keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Dengan penetapan status bencana nasional, berbagai kendala itu bisa diterabas, sehingga para korban segera mendapatkan bantuan yang sampai di tangan mereka. Bukan bantuan yang melimpah, tapi wujudnya tidak hadir karena terkendala dalam proses pendistribusiannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.